Ketika gosip itu menjadi trending topik di kalangan orang-orang Madinah, Aisyah sendiri nggak tahu apa-apa. Soalnya begitu sampai di rumah, Aisyah langsung jatuh sakit. Namun dalam keadaan sakit itu, Aisyah ngerasa ada yang aneh. Rasulullah yang biasanya perhatian banget sama Aisyah, kok sekarang terlihat dingin? Rasulullah nggak marah, tapi sikap beliau berubah drastis. Aisyah mulai bingung. Kenapa ya Rasulullah berubah? Aku salah apa? Beliau ngerasa ada sesuatu yang sedang terjadi, tapi Aisyah belum tahu apa masalahnya. Dan sikap Rasulullah itu bikin Aisyah semakin gelisah. Sampai pada suatu hari, ibunya Mistah datang ke rumah Aisyah buat bantu-bantu beliau yang masih sakit. Waktu dia lagi jalan di dekat Aisyah, tiba-tiba Ummu Mistah kepleset. Nah, waktu dia kepleset, dengan refleks Ummu Mistah bilang, "Celakalah kau Mistah." Aisyah yang mendengar ucapan Ummu Mistah itu langsung kaget dan bilang, "Janganlah engkau mengatakan itu kan anakmu. Dia pernah ikut perang Badar dan dijamin masuk surga. Kenapa kamu doakan dia celaka?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah, ibunya Mistah menjawab, "Wahai Aisyah, apakah kamu tidak tahu Mistah ini termasuk orang yang menggosipkan kamu berzina? Seluruh orang Madinah sedang menggosipimu berzina dengan Safwan bin Mu'attal." Waktu Aisyah mendengarkan kabar itu, dia langsung kaget dan hatinya merasa hancur. Disitulah Aisyah baru sadar, pantesan Rasulullah kelihatan beda, nggak kayak biasanya. Ternyata ini alasannya. Setelah mengalami sakit yang cukup lama, barulah semua fitnah yang menyakitkan itu diketahuinya. Selama sebulan lamanya, Aisyah dituduh berzina. Setelah Rasulullah datang, Aisyah meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumah orang tuanya, sekaligus mau mencari informasi, maka Rasulullah pun mengizinkannya. Sesampainya di rumah, Aisyah langsung bertanya kepada Abu Bakar, ayahnya. Lalu Abu Bakar pun menceritakan semuanya. Mendengar ucapan itu, Aisyah menangis sejadi-jadinya. Ia menangis siang dan malam, hingga akhirnya Rasulullah datang untuk menemuinya. Rasulullah duduk lalu berkata, "Wahai Aisyah, telah sampai ke telingaku bahwa engkau sudah melakukan ini dan itu. Jika engkau memang tidak bersalah, maka Allah akan membebaskanmu. Namun jika engkau pernah melakukan dosa itu, maka bertobatlah kepada Allah, karena Allah pasti menerima tobat hambanya." Setelah mendengar ucapan Rasulullah itu, tiba-tiba tubuh Aisyah terasa lemas. Air matanya keluar bercucuran membasahi pipinya. Rasulullah, orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia hormati, ternyata juga terpengaruh oleh fitnah itu. Padahal selama ini, Aisyah selalu yakin Rasulullah pasti akan percaya kepadanya. Maka Aisyah pun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, tolong jawab pertanyaan Rasulullah." Mendengar ucapan Aisyah, Abu Bakar menangis lalu berkata, "Putriku, demi Allah, aku tidak tahu bagaimana menjawabnya." Lalu Aisyah menoleh kepada ibunya dan berkata, "Wahai ibu, tolong jawab pertanyaan Rasulullah." Ibunya menangis dan berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu bagaimana menjawab." Bagi Aisyah, hari itu adalah hari yang paling menyakitkan di dalam hidupnya. Hari di mana semua orang yang paling dia cintai ragu kepadanya. Gak lama kemudian, Aisyah menoleh kepada Rasulullah dan berkata, "Wallahi, fitnah ini telah menancap di dalam dada-dada kalian. Wallahi, jika aku mengatakan kepada kalian kalau aku tidak berzina, dan Allah tahu aku tidak berzina, demi Allah, kalian tidak akan ada yang percaya kepadaku. Dan seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku berzina, padahal Allah tahu aku tidak melakukannya, niscaya kalian semua percaya bahwa aku berzina. Demi Allah, tidak ada lagi yang dapat aku katakan kepada kalian, kecuali apa yang dikatakan oleh ayahnya Nabi Yusuf. Aku adukan masalah ini kepada Allah. Allah lah tempat aku berlindung."